Fianasa Kawirda dari kelompok 12 ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Makna hikmah. Makna hikmah nomor 1 adalah makna tidak dikhawatirkan tidak dikhawatirkan tentang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini menegaskan bahwa jalan mendekatkan diri kepada Allah tidak menjadi sumber kebingungan oleh Allah telah sumber kebingungan. Allah memberikan banyak cara bagi hambanya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada umatnya seperti salat, puasa, sedekah, zikir, dan macam hal ibadah, berbagai macam ibadah, amal, dan lainnya. Selama seseorang tetap berpegangan pada syariat Islam dan dengan niat ikhlas, ia tidak akan tersesat karena petunjuk dari Allah. Dari Allah selalu ada berbagai siapapun umatnya mencarinya. Yang kedua, yang dikhawatirkan adalah hawa nafsu. Hawa nafsu adalah keinginan yang bersumber dari manusia. Contohnya ego dan cenderungnya bertentangan dengan kehendak oleh Allah. Jika hawa nafsu menguasai hati seseorang, maka ia bisa menyimpang dari jalan yang salah. Meskipun jalan menuju Allah telah jelas, contoh pengaruh hawa nafsu yaitu melakukan ibadah hanya untuk pamer ataupun melakukan syariat Islam atau perintah Allah hanya untuk mencari pujian dari seseorang. Itu adalah ria ya. Mengutamakan kesenangan lain, kayak meninggalkan sholat, padahal itu adalah hak kewajiban. Itu selalu ditujukan pada akhirat. Nah, untuk selanjutnya, menolak kebenaran karena ego atau keinginan kepribadian. Pelajaran dari hikmah ini yaitu fokus pada pengendalian hawa nafsu. Agar tetap berada di jalan yang benar, seseorang harus melatih dirinya untuk mengendalikan hawa nafsu. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbanyak zikir, sholat, dan lainnya, dan meminta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, mengutamakan niat yang ikhlas. Semua amalan akan diterima oleh Allah jika dilakukan niat yang ikhlas. Hawa nafsu seringkali mencemari niat ini, sehingga pentingnya untuk selalu memperbaiki niat sebelum beramal. Ketiga, berpegangan kepada petunjuk Allah, Rasulullah SAW. Syariat Islamnya adalah peta yang jelas menunjuk Allah. Selama seseorang mengikuti pedoman ini dan tidak membiarkan hawa nafsu menguasai dirinya, ia tidak akan tersesat. Nah, dengan maksud yang aku jelaskan tadi itu adalah ada beberapa yang mungkin kesimpulan dari materi yang aku jelasin. Hikmah ini mengingatkan bahwa yang paling berbahaya bukanlah kebingungan ataupun kebingungan yang dimiliki manusia, melainkan memilih jalan menuju Allah tetap yang berdominasi dengan hawa nafsu ataupun ego manusia yang bisa menyebabkan hati bisa goyah. Oleh karena itu hamba bagi umat manusia
senantiasa melatih dirinya untuk tunduk pada perintah Allah dan menjauhi godaan hawa nafsu. Oke, selanjutnya saya akan pertanyaan nomor 1 sudah saya akan jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pertanyaan lain dari yang akan menjawab teman saya. Perkenalkan, nama saya Andira Suryaning Tias. Di sini saya akan membacakan hikmah dari Al-Hikam poin nomor 2 yang artinya tidak setiap orang yang memperoleh keistimewaan sepenuhnya terbebas dari penyakit-penyakit jiwa. Bisa dipahami dalam beberapa dimensi yang mendalam. Yang pertama, keistimewaan tidak menjamin kesehatan jiwa. Mengapa? Keistimewaan yang dimaksud di sini bisa berupa kekayaan, kekuasaan, ilmu, dan kedudukan sosial. Namun, meskipun seseorang memiliki keistimewaan tersebut, hal itu tidak menjamin bahwa ia terhindar dari masalah-masalah psikologis atau penyakit jiwa. Kekayaan atau kedudukan yang tidak serta-merta memberi kebahagiaan atau ketenangan batin. Banyak orang yang meskipun memiliki semua yang diinginkan secara materi, tetap merasa cemas, tertekan, atau tidak puas dalam hidup mereka. Apa yang mereka miliki itu merasa tidak puas. Yang kedua, kesempurnaan batin lebih penting. Apa yang dimaksud kesempurnaan batin lebih penting? Hikmah ini mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati dan kesehatan jiwa lebih terikat dengan kesempurnaan batin dan spiritualitas daripada sekedar keistimewaan eksternal. Seseorang yang memiliki kesadaran spiritual yang tinggi, ketenangan batin, dan hubungan yang sehat dengan dirinya dan dengan Tuhan akan lebih mampu mengatasi masalah jiwa, meskipun ia tidak memiliki segala bentuk keistimewaan duniawi. Yang ketiga, keistimewaan membawa tantangan baru. Keistimewaan atau keberhasilan dalam kehidupan seringkali membawa tantangan baru yang juga bisa mempengaruhi kesehatan mental. Misalnya, seseorang yang memperoleh posisi tinggi dalam masyarakat mungkin akan menghadapi tekanan atau stres yang lebih besar, atau merasa kesepian karena kurangnya hubungan yang tulus. Oleh karena itu, keistimewaan kadang-kadang justru menjadi beban yang dapat mempengaruhi jiwa seseorang. Yang keempat, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dalam perspektif, dunia hanyalah sementara dan tidak ada jaminan bahwa seseorang yang memperoleh segala keistimewaan duniawi akan bahagia atau selamat di akhirat. Sebaliknya, kesejahteraan jiwa yang tercapai dengan hidup yang penuh makna, kesabaran, dan kebijaksanaan adalah hal yang lebih utama. Keistimewaan duniawi bisa menjadi godaan, sementara kebahagiaan sejati lebih banyak ditemukan dalam keseimbangan hidup yang baik secara batin dan rohani. Yang kelima, ada pentingnya penyembuhan jiwa. Penyakit-penyakit jiwa seperti kecemasan, depresi, atau tidak puas seringkali berasal dari masalah internal yang tidak dapat diatasi hanya dengan keistimewaan eksternal. Pengobatan jiwa memerlukan perhatian terhadap keseimbangan emosional, sosial, dan spiritual seseorang, bukan sekedar pencapaian duniawi saja. Penjelasan dari Ibnu At-Tahillah adalah hikmah ini mengingatkan bahwa mendapatkan keistimewaan atau kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti ilmu, ibadah, atau kemampuan spiritual tidak secara otomatis berarti seseorang telah mencapai kesempurnaan jiwa atau disebut dengan tazkiyatul nafs. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang hamba tetap memerlukan proses penyucian jiwa secara berkelanjutan. Penyakit-penyakit seperti ria, sombong, uzub, atau merasa bangga dengan diri sendiri, atau merasa lebih baik dari orang lain masih bisa muncul, meskipun seseorang telah diberi keistimewaan tertentu. Pesan utama dari hikmah ini adalah pentingnya introspeksi diri dan terus-menerus membersihkan hati agar keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak membuat seseorang terjerumus dalam penyakit jiwa. Keistimewaan bukan jaminan, melainkan amanah yang harus dijaga dan disertai dengan ketundukan, kerendahan hati, serta usaha terus-menerus dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihatus Sa'diyah dengan NPM 4118210924068. Di sini saya akan menjawab soal UAS yakni Al-Hikam kelompok 12 yang ketiga, yang artinya tidak ada yang menyegerakan terkabulnya doa kecuali saat terdesak, dan tidak ada yang mempercepat tibanya pemberian Allah kepadamu kecuali rasa rendah diri serta sikap membutuhkan. Baik, langsung saja. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan yang akan saya sampaikan, yakni tidak ada sesuatu yang lebih menuntut kecuali kebutuhan terdesak, dan tidak ada pula yang mempercepat tibanya pemberian kecuali rasa hina dan butuh. Syekh Abdullah Asy'arqawi menyerah, kebutuhan mendesak seorang hamba merupakan sifat ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tidak ada yang lebih menuntut kecuali kebutuhan mendesak. Maknanya, sebaik-baik peminta adalah kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya, Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa kondisi mendesak dan penuh ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kunci doa yang mustajab. Ketika seseorang merasa sangat membutuhkan dan rendah diri, dia akan mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan penuh rasa tawakal. Allah menyukai hamba yang menyadari kelemahannya dan benar-benar menggantungkan seluruh harapan kepadanya. Dengan sikap dzillah, rendah diri, dan iftikor ketergantungan, seseorang menunjukkan pengakuan bahwa Allah lah yang memiliki kekuasaan untuk memenuhi segala kebutuhan. Sikap ini menjadi sebab doa cepat dikabulkan dan rahmat Allah diturunkan. Dan selanjutnya, ada juga yang akan saya jelaskan, yakni lafaz asro'a itu sebagian dari atof lazim malzum, karena hina fakir itu menjadi sifat wajibnya orang mudhor. Allah berfirman, amma yujibul mudhara idza da'ahu, siapakah yang dapat menyambut doa orang yang terpaksa bila berdoa kepadanya. An-Naml ayat 62. Yang dimaksud mudhor yakni orang yang terpaksa, yang butuh, yang bahwa tidak ada kekuatan lain, tidak ada daya lain selain meminta kepada Allah, semata-mata hanya kepada Allah untuk mengabulkan segala hajat kebutuhannya. Orang seperti ini akan segera tercapai hajatnya karena dia sangat bersungguh-sungguh dan sangat tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah wa taqullaha la'allakum tashkurun, yang artinya, sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar padahal kamu adalah ketika orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Quran Surat Ali Imran ayat 123. Intinya, dalam doa dan ibadah, manusia diminta untuk selalu merendahkan hati dan serta menggantungkan segala harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan, keyakinan inilah yang akan mempercepat datangnya pertolongan dari Allah.